Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felicia Bella Pertiwi dari Prodi Pendidikan Agama Islam 3C. Di sini saya akan bahas tentang infak dan sedekah. Simak video saya sampai habis ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humus sholimun, yang artinya, wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Maksud dari Surat Al-Baqarah ayat 254 ini menyuruh kita untuk menginfakkan sebagian harta yang kita miliki yang telah Allah titipkan, di mana infakkanlah dengan mengeluarkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, baik dalam bentuk yang wajib seperti zakat maupun infak yang bersifat sunnah. Bersegeralah sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli yang mendatangkan keuntungan, atau seorang dapat memberi dirinya dengan sejumlah harta yang ia bayarkan sebagai tebusan agar dirinya tidak mendapat siksaan dari Tuhan pada hari kiamat. Ketika tidak ada lagi persahabatan yang memungkinkan seseorang membantu, walaupun persahabatan itu sangat dekat, sangat-sangat dekat, yang dapat menyelamatkan dari azab Allah. Kalau sahabat yang sangat akrab saja tidak bisa, apalagi sahabat yang biasa. Dan pada hari itu tidak ada lagi syafaat pertolongan dari seorang yang dapat meringankan azab kecuali dari orang-orang yang mendapat izin dan ridho dari Allah. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim dengan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, sebab mereka tidak bisa menyambut baik seruan kebenaran. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang infak. Kata infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu infak, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam untuk kepentingan umum, dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat terdekat lainnya. Infak juga berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian, infak hanya berkaitan dengan degaat atau hanya dalam bentuk materi saja. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, pengertian infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Ada pun macam-macam infak, ada 4. Yang pertama itu infak mubah, yang kedua itu infak wajib, yang ketiga itu infak haram, yang keempat infak sunnah. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang infak mubah. Infak mubah ini merupakan pemberian suatu harta kepada seseorang maupun sekelompok orang guna untuk kepentingan bercocok tanam maupun perdagangan tertentu. Infak seperti ini memang tidak akan memberikan pahala, namun juga tidak akan mendapatkan dosa. Hukumnya mubah. Yang kedua itu infak wajib. Infak wajib ini merupakan infak yang harus segera ditunaikan oleh seorang agar terhindar dari dosa. Infak wajib harus benar-benar tidak boleh ditunda dan harus disegera dibayarkan. Jadi infak ini wajib hukumnya dikerjakan. Contohnya menafkahi istri yang telah ditalak dan masih dalam keadaan idah atau masih dalam masa idah, membayar mahar atau mas kawin itu wajib, dan menafkahi keluarga. Yang ketiga itu infak haram. Infak haram ini terjadi ketika seseorang memberikan sumbangan dengan cara atau niat yang salah. Misalnya hanya ingin pamer atau tidak ikhlas, hanya ingin minta dipuji.
Yang keempat itu infak sunnah. Infak sunnah adalah jenis infak atau sedekah yang dikeluarkan oleh seorang atas kehendak dan inisiatifnya sendiri sebagai bentuk pencintaan dan kepedulian terhadap sesama manusia. Infak untuk jihad, infak pada yang membutuhkan. Kalau mau infak, coba yang pertama, ini nasihat saya dari Quran. Orang pertama yang kita tuju kalau ingin berikan infak, orang tua. Siapa? Orang tua. Berikan yang terbaik yang mampu kita persembahkan. Itu ada di Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka banyak berkonsultasi, bertanya pada Muhammad apa yang harus diberikan kalau pengen infak. Dijawab oleh Quran dengan dua jawaban. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau ingin infak, kaidah pertama yang terbaik. Bisa. Anda 5 enggak? 5. Ibu masih ada. Berikan yang paling besar, yang paling bagus, yang terbaik itu buat ibu. Mau dibagi. Contoh aja. Kemudian lil walidain. Urutannya kalau ingin diberikan satu yang pertama orang tua. Belakangnya nanti ada 4 lagi. 5 golongan utama. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Wal yatama, orang-orang yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabis sabil, orang yang kesulitan di perjalanan. Tapi yang pertama orang tua. Infak memiliki 4 rukun. Yang pertama itu peminfak atau munfik, yaitu orang yang berinfak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki apa yang diinfakkan. Yang kedua bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan. Yang ketiga itu dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya. Yang terakhir tidak dipaksa melakukannya sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridoan dalam keabsahaan, mengharapkan keridoan Allah. Yang kedua itu orang yang diberi infak dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama itu benar-benar ada atau hadir waktu diberi infak, jadi secara langsung. Yang kedua itu dewasa atau balik. Apabila orang yang diberikan infak itu ada di waktu pemberian infak tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing. Jadi kalau dengan alasan tertentu boleh diwakilkan atau diwalikan. Yang ketiga itu sesuatu yang diinfakkan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu benar-benar ada, jadi sesuatu yang kita infakkan itu harus ada. Yang kedua itu harta yang bernilai, ya harta yang kita infakkan itu bernilai guna untuk orang yang kita infakkan itu. Yang ketiga dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Yang keempat itu tidak berhubungan dengan setempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya. Yang terakhir itu ijab dan qabul. Infak itu sah melalui ijab dan qabul. Bagaimanapun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfak berkata, aku infakkan kepadamu, aku berikan kepadamu, aku yang serupa itu, sedangkan yang lain berkata, iya aku terima. Baik, yang kedua itu sedekah. Secara etimologi, sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sedekah. Pada awal pertemuan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunahkan. Sedekah sunnah, sedangkan secara terminologi, sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukaran karena mengharapkan ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang fakir, orang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim yang telah berlebihan hartanya. Sedekah adalah hak Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang diberikan oleh seorang yang kaya kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu fakir dan miskin. Harta itu disebut dengan sedekah karena di dalamnya terkandung berkah penyucian jiwa, pengembangan dengan kebaikan-kebaikan dan harapan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun rukun dan syarat sedekah adalah sebagai berikut. Yang satu itu orang yang memberi. Syaratnya itu orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk
mentasarufkan atau memperedarkannya. Orang yang diberi syaratnya berhak memiliki, dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang kedua itu adanya ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan yang penerima dari orang yang menerima pemberian. Barang yang diberikan syaratnya barang yang dapat dijual. Misalnya ijab itu adalah dari orang yang pemberi, saya berikan ini kepada engkau, dan dijawab gitu qabul kepada penerima, ya saya terima. Gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Balik dari sini, cari kulit kambing yang kemarin kurban, ambil bulu kambing, letakkan tapak tangan, dan hembus kuat. Begitulah tak bermaknanya dunia ini. Tapi ada orang yang dapat naungan di akhirat, dapat naungan sehingga tak panas di akhirat. Siapa itu? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sodakohnya. Adapun perbedaan infak dan sedekah. Infak itu lebih mengacu pada bentuk amal yang berupa memberikan harta atau benda yang dimiliki. Infak bisa berupa zakat, infak ataupun sedekah. Sedangkan sedekah bisa berupa bantuan dalam bentuk harta, tenaga atau ilmu. Apabila sedekah boleh dilakukan dengan tenaga, jasa ataupun sekadar senyum, infaknya dapat dilakukan dengan memberikan sebagai harta. Jadi perbedaan antara kedua tersebut, infak itu memberikan barang atau harta, benda, sedangkan sedekah dengan tersenyum ataupun jasa itu juga termasuk sedekah. Yang paling tinggi namanya zakat, di bawah zakat namanya infak, di bawah infak namanya sedekah. Apa beda infak sama sedekah? Kalau infak itu, kalau sedekah tidak duit, tak mesti duit. Contohnya apa? Senyum, senyum itu sedekah. Makanya yang tadi masukkan duit, yang tak ada duit, senyum aja lah. Asal nampak gobi. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.